Halo guys, kali ini saya akan masak gulai tempoyak udang dan juga daun singkong. Nah, bagaimana kakek seru seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak. Ini ada daun singkong yang saya sudah bersihkan. Dan seterusnya ini ada udang kira-kira 2 genggaman ya, yang juga saya sudah bersihkan. Nah, kali ini saya akan masak gulai tempoyak ataupun asam durian. Dan ini adalah asam durian yang saya bikin asam sendiri ya. Kebetulan saya punya durian di rumah, dan di belakang rumah saya ya ada pohon durian. Dan ini asli ya, durian jatuh yang saya jumpa di bawah ya, durian jatuh itu. Dan saya bikin asam. Nah, ini kira-kira kalau kita masak, kita bikin asam durian ya, kita ambil daging durian itu dan kita masukkan ya dalam toples ataupun plastik. Kita tutup rapat dan kita diamkan kira-kira 2 ataupun 3 hari ya, sudah boleh dimasak, sudah masam gitu ya. Oke, dan seterusnya saya masukkan cabai halus yang sudah digiling halus ya, karena ini adalah cabenya terakhir ya. Jadi saya masukkan sekalian ya ke semuanya, dan juga saya kasih air. Nah, kalau kita masak gulai tempoyak ataupun asam durian seperti ini ya, dan kita hanya menggunakan 2 bahan itu saja ya, yaitu asam durian ataupun tempoyak. Saja di Blibet ya, asam durian tempoyak. Ya udah ya, yang penting ngerti ya, asam durian, kemudian juga cabai, itu saja ya. Dan seterusnya kita kasih air seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan bumbu seperti bumbu gulai seperti santan, lengkuas, jahe dan lain-lain ya. Dan itu tidak dimasukkan ya. Itu hanyalah untuk gulai santan. Dan kali ini adalah gulai asam durian ataupun tempoyak. Nah, kita tunggu ya sehingga mendidih. Api saya sudah on kan ya, kompor ya. Kita tunggu sebentar. Dan ini ya, saya menghancurkan ada apa ya, seperti ketulan-ketulan begitu ya, durian yang asam itu. Jadi saya hancurkan ya, sehingga semua terlihat cantik rata ya, kelihatan kuahnya saja. Dan warna kuahnya juga menggoda ya, warna merah ke putih-putihan dengan durian itu ya. Dan aromanya apalagi ya, kalau kita masak sedang mendidih seperti ini ya, aromanya memang sangat-sangat menggoda. Dan saya sudah masukkan daun singkong, dan daun singkong ini ya juga saya tidak beli alias petik ya, di belakang rumah juga banyak daun singkong ya. Jadi saya petik ya daun singkong, tidak beli. Saya sudah masukkan. Dan seterusnya ya, kita tunggu sebentar. Dan ini juga ya, kalau kita masak gulai tempoyak seperti ini, memang identik kelihatan kental ataupun pekat seperti yang terlihat ya, yang saya masak sekarang. Kuahnya sedikit ya, dan memang terlihat kental. Dan ini adalah salah satu trik ya, supaya masakan kita tuh memang sedap ataupun enak ya. Memang kuahnya tidak terlalu banyak, jadi secukupnya saja. Seperti itu ya, kira-kira salah satu tipsnya ya, supaya masakan kita nih memang rasanya enak. Nah, seperti biasa juga ya, sekali-sekali kita aduk-aduk juga ya. Dan di sini juga terlihat ya, semua
sayuran yang saya masukkan tadi ya, daun singkong sudah pun tertutup kuah ya. Dan sekarang saya akan masukkan udang. Dan ini ya, masakan seperti ini memang sangat-sangat menggoda. Dan saya sendiri juga ya nambah berkali-kali. Memang enak ya masakan seperti ini. Kalau Anda tidak percaya boleh dicoba di rumah ya. Memang boleh habis. Kalau satu keluarga ya, satu rice cooker itu memang boleh habis ya. Karena memang sangat-sangat menggoda. Dari aromanya saja sudah sangat-sangat menggoda ya, aroma tempoyak itu ya. Oke, sekarang saya masukkan udang. Dan ini ya, udang sebelumnya saya sudah masukkan ke kulkas ya. Udang yang saya beli beberapa waktu yang lalu, saya sudah simpan di kulkas. Dan ini adalah udangnya ya, sudah terakhir ya, sudah habis di kulkas. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, dan aromanya memang sangat-sangat menggoda ya. Dan kalau kita masak tempoyak sama juga ya, lebih kurang kalau kita masak asam pedas ataupun asam padeh. Dan aromanya memang sangat-sangat menggoda, bikin lapar gitu ya. Dan kalau Anda tidak percaya boleh dicoba di rumah ya. Masakan-masakan yang seperti saya masak sekarang ini adalah sangat-sangat simple ya, cuman 2 bahan, tempoyak dan juga cabai. Kemudian dikasih sedikit air. Nah, itu saja ya. Dan seterusnya ya, saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan itu terserah ya. Bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip. Dan juga sebenarnya ya, kalau kita tidak kasih garam, tidak kasih micin juga tidak apa-apa. Karena ini adalah identik dengan asam durian yang memang rada-rada asam, seperti itu ya. Dan saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan supaya rasanya lebih nano-nano ya, saya kasih secubit gula pasir. Dan itu juga boleh dikasih, boleh tidak ya, ikut selera masing-masing. Itu sebenarnya adalah untuk pereda kalau kita masak itu memang pedas. Dan biasanya seperti asam pedas juga ya, gulai tempoyak ini memang identik, rasa-rasa asamnya terasa dan pedasnya juga terasa, seperti itu ya. Jadi kalau kita kasih sedikit garam, micin dan juga sedikit gula pasir, jadi rasanya lebih nano-nano, seperti itu ya. Oke, dan saya sudah masukkan semua bahan-bahan dan kita tunggu sebentar saja, sudah pun masak. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung. Jika Anda terinspirasi boleh dicoba di rumah ya. Terima kasih bagi Anda yang menonton. Mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.